Rekaman video amatir memperlihatkan banjir meredam kantor pengadaan barang dan jasa hingga ketinggian 30 cm. Banjir akibat hujan lebat yang terus-menerus menerjang Bandung. Lokasi kantor berada lebih rendah daripada jalan hingga membuat air masuk ke dalam gedung. Akibatnya, seluruh barang dan dokumen penting Pemprov dievakuasi petugas. Banjir juga membuat pelayanan kantor dihentikan sementara. Jadi untuk banjir ini yang terjadi ya dengan apa? Jadi selama saya di sini berapa ya tadi? Selama saya di sini saya baru kali ini ya ada kejadian seperti ini. Dan menurut infonya, Pak, maaf sering infonya dulu pernah ada ya kejadian? Dulu sebelum 2000 berapa kata Pak Tony sih? Sebelum direnov ya? Belum. Oh, sebelumnya juga katanya sudah pernah ada. Di Cimahi, sebuah mobil minibus terjebak banjir di bawah flyover Cimindi. Minibus ini mogok saat berupaya menerjang banjir dengan ketinggian 1 meter. Warga sekitar bekerja sama untuk mengevakuasi mobil. Banjir yang merendam kawasan Cimindi membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju kota Bandung tak bisa dilalui kendaraan. Pengendara terpaksa memutar arah. Selain intensitas curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase yang buruk. Dari Bandung dan Cimahi, Ervan David, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan deras sejumlah wilayah di Jakarta tergenang. Verdi Sambo dan seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan ditampilkan besok di Bareskrim Polri. Halo, selamat malam pemirsa. Hujan deras di DKI Jakarta sore tadi memicu banjir di sejumlah titik hingga malam ini. Bersama saya Bri Manatinaya, inilah iNews Malam selengkapnya. Video dari pengguna jalan merekam banjir di luar tol Jor Cilandak, Jakarta Selatan. Banjir menyebabkan kendaraan yang melaju dari arah Pasar Minggu menuju Lebak Bulus hanya bisa dilintasi 2 lajur. Sejumlah petugas tol langsung mengatur arus lalu lintas. Menurut warga, genangan di lokasi disebabkan curah hujan yang tinggi dan sempitnya gorong-gorong. Kalau banjirnya ini karena hujan, jadi hujannya deras. Jadi kalau untuk genangan airnya kan kita nggak tahu nih berasal dari mana. Kalau untuk lubangnya belum tahu apa sebabnya untuk bisa banjir. Kalau yang untuk salurannya bisa lihat nih, salurannya belum ada untuk pengeringan air. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat jalan dan perumahan Puri Mutiara Cilandak tergenang banjir. Ketinggian air mencapai setengah meter. Warga berharap segera dilakukan perbaikan drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, banjir merendam ruas tol Jakarta menuju BSD Tangerang Selatan. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan sejauh 2 km. Banjir membuat ruas tol Jakarta menuju Serpong, kilometer 8 tak bisa dilewati kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan ada yang terjebak banjir dengan ketinggian 90 cm. Ruas tol Jakarta Serpong ini kerap dilanda banjir saat turun hujan akibat buruknya sistem drainase. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan untuk mengurai kemacetan. Banjir juga merendam permukiman komplek Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter membuat warga harus dievakuasi dengan perahu karet. Banjir akibat luapan Kali Mampang Selah Jakarta dilanda hujan lebat sejak siang. Meski rutin telah dilakukan untuk pengerukan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun banjir kembali terjadi. Sementara di permukiman Depsos, Kelurahan Kampung Rambutan Ciragas, Jakarta Timur, banjir setinggi 70 cm merendam jalanan permukiman warga. Banjir akibat meluapnya Kali Cipinang ini terjadi sejak sore hari dan membuat sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Banjir berdampak ke sekitar 250 kepala keluarga dari 2 RT. Informasi lain pemirsa, pertandingan Praliga Askap PSSI Kendal Jawa Tengah ricuh. Sejumlah penonton mengejar pemain lawan lantaran tidak puas akan hasil pertandingan. Sejumlah penonton masuk ke lapangan mengejar pemain PSG Jung Semi lantaran tak puas akan hasil pertandingan Praliga Askap PSSI Kendal di lapangan Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung, Kendal. Arsiba FC Sibantal mengalahkan PSG Jung Semi dengan skor 1-0. Ketua Askap PSSI Kendal, Muhammad Wibowo, membenarkan kericuhan akibat ketidakpuasan salah satu tim. Komisi Disiplin Askap PSSI Kendal Jawa Tengah melakukan investigasi dan akan memanggil perangkat pertandingan. Ya tentunya kita punya aturan, punya regulasi. Apabila nanti ada klub atau pemain atau dari supporter yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, akan ada sanksi dari Polri telah memeriksa 29 saksi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, rekaman CCTV di 6 titik juga masih didalami, di mana tim penyidik dari Bareskrim dan Polda Jatim ini masih terus maraton bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia. Jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 133 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data Posko Postmortem Crisis Center Tragedi Kanjuruhan. Jumlah korban luka tragedi Kanjuruhan terus bertambah. Para korban terus mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Hingga Selasa siang, total ada 56 pasien luka-luka yang masuk. Namun 26 diantaranya sudah dipulangkan. Sementara 30 dari yang tersisa, 7 diantaranya masih tak sadarkan diri. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum. Tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Sebelumnya Polri merilis jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan sebanyak 125 orang. Namun data terbaru Posko Postmortem Crisis Center Tragedi Kanjuruhan, korban meninggal menjadi 133 orang. Seluruh korban meninggal telah teridentifikasi. 10 diantaranya telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. PSSI memberi sanksi kepada Arema dan panitia pelaksananya. Arema disanksi denda dan hukuman, sementara panitia pelaksana dilarang terlibat dalam sepak bola lagi. Kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan
dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini Saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada Saudara Abdul Haris. Polri mencopot 10 anggotanya imbas kericuhan yang menyebabkan 125 orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang dan 9 komandan Brimob Polda Jawa Timur dicopot. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyisakan luka yang mendalam. Tak kurang dari 125 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri mencopot 10 anggotanya. Mereka yang harus merelakan jabatannya antara lain Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Posisi Ferli digantikan AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot 9 komandan Brimob di Polda Jatim. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, 5 komandan peleton, dan 3 komandan kompi. Setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, poster-poster dan spanduk protes bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Organisasi bentukan klub Aremania juga membuka posko bantuan hukum dan mendesak agar pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, maka mereka akan menggelar aksi. Cuma yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, sudah datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. 125 orang meninggal, ratusan terluka. Presiden Jokowi meminta Liga 1 dihentikan dan meminta Menko Polhukam untuk mengusutnya. Namun hingga detik ini, para pemangku jabatan persepakbolaan masih saling membentengi diri. Belum ada yang bisa mengakui atau bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan.